Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, sebelum kita masuk ke DCWT sesi pertama ini, gue mau ucapkan dulu selamat hari buruh ya buat kalian yang mengambil long weekend ya, berarti cuti di hari Jumat supaya hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu libur sampai ke Minggu ya. Hati-hati di jalan buat yang pergi keluar kota atau bahkan keluar negeri. Semoga aman semuanya perjalanannya dan semoga uang dinginnya nggak habis semua ya. Oke, langsung aja kita masuk. Dalam 24 jam terakhir terjadi peningkatan sebesar 0,09%. Total market cap di 2,96. Kalau 9, gila juga ya. 2,96 triliun US dollars. Untuk hari ini Bitcoin dominance meningkat sebesar 0,06% ya. Nah, untuk BTC sendiri kita bisa lihat ya, kemarin sempat nge-wick dengan cukup dalam di masa-masa jam penting keluar ya, atau jam-jam rawan. Nah, jadi sekali lagi saat keluar data-data penting bisa terjadi volatility begitu ya. Nah, tapi good news apa? Good newsnya untuk Bitcoin, dia tetap masih berhasil bertahan di atas dari 93.727. That's good. Yaitu PR yang kita bahas mengenai ini ya, untuk support dari Bitcoin salah satunya itu. Kalau bisa menahan 93.727 ya. Nah, sekarang apakah dia akan lebih menemukan support ya, dan mungkin supportnya akan lebih kuat sehingga bisa lanjut lagi ke atas? We don't know. Karena kita bisa lihat di sini BTC udah ke reject 3 kali oleh 95.551 begitu ya. Pertama terjadi di tanggal 25 April, lalu tanggal 28 dan tanggal 29 begitu ya. Jadi ya minimal gini lah, kita tahu dulu sekarang support baru ini lumayan kuat jadi support begitu ya, secara struktur lumayan kuat. Nah, tinggal pertanyaan lebih kuat mana nih sama resisten di 95.551 begitu ya. Nah, selanjutnya kalau weekly close ya kita masih lumayan lama ya, masih 3 hari lebih 21 jam. Gue ingetin sekali lagi ya, kita itu ada berbagai macam jenis scenario begitu saat terjadi reclaim ya. Memang benar yang paling sering itu ujung-ujungnya terjadi retest begitu ya. Nah, retest dan mantul begitu. Nah, tetapi mantulnya itu nggak harus langsung minggu depannya juga. Jadi jangan sampai kita punya pemikiran seperti ini ya. Udah deh kata Bang Toshi kan nanti bakal mantul juga ke BSB. Udah kita nggak usah dulu akumulasi sekarang lah ya. Kita nggak usah akumulasi sekarang, nggak usah DCA. Nanti aja waktu mantul. Ya kalau begini bener enak ya. Kalau di September lalu ya, di tahun lalu itu enak skenario seperti itu. Tapi kalau lu dapat kayak misalkan di sini nih ya. Reclaim, trade, naik terus berapa minggu. Nah, pas naik kayak begini, orang-orang yang berpikir, udah deh, tar aja, tunggu di BSB. Akan ke bawah FOMO karena naik lagi. Ini ngepam loh, 8%. Ini rally lagi 4%. Di sini sempat lagi ngepam 11,51%. Udah pasti FOMO, orang-orang yang nggak akumulasi di bawah sini. Ini ya, karena sebelumnya di sini ada struktur sebenarnya kalau kita mau ngomong. Banyak struktur. Ya. Nah, tapi buat orang-orang yang mikir udah deh ntar aja lah kalau udah di BSB lagi. Nah, di situ mungkin akan jadi ke bawah FOMO waktu dia naik ke atas begitu ya. Jadi sekali lagi gue ingatkan ya, walaupun benar memang skenario mantul ini ya sering kayak terjadi, tapi ingat pantulannya itu nggak selalu langsung minggu depannya mantul. Bisa aja dia lari dulu aja. Bahkan kalau mau ngomong ya lebih sering lari dulu begitu. Lari dulu baru ada pantulan begitu ya. Lari dulu baru ada pantulan. Jadi ingat tetap DCA seperti biasa begitu ya. Nih kayak gini nih, ini juga pernah nih ya. Reclaim di tanggal 27 April. Udahnya sideways tapi nggak retest nih ya. Nggak mantul-mantul di BSB. Mantulnya baru di September. Jadi reclaim di April 2020, mantulnya September 2020. Wah, kebayang kalau lu stop DCA berapa lama kan segini. Nah, jadi please ya, tetap aja terus DCA dengan struktur-struktur yang ada dan support-support yang ada di daily juga begitu ya. Oke. Next ya itu skenario paling bullishnya ya. Ya kita ingat juga ada fake out. Nggak usah jauh-jauh, tahun lalu kita ke fake out 2 kali begitu. Jadi banyak hal yang bisa terjadi dalam seminggu begitu ya. Ini gue ingetin lagi nih. Ini tuh ngepam 8,95%. Terus minggu depannya ngepam lagi 12%. Ya. Di sini nge-wake seminggu, udahnya minggu depannya ngedump 14. Jadi ingat ya, banyak hal bisa terjadi. Sebelum terjadi konfirmasi, janganlah kita punya
pemikiran yang sendiri-sendiri lah begitu ya. Wah, kalau udah begini gua tahu bakal naik atau bakal ngepump ke berapa ya. Karena sekarang vibe-nya udah begitu tuh ya. Dan bahkan beberapa report dari keluarga TCI sekarang katanya para dukun udah mulai berani lagi nih ngomong altcoin season. Gua kadang-kadang bingung ya, nggak kapok gitu ya. Padahal kita tahu bahwa ya ini masih belum terbukti begitu ya. Sama kayak dulu lah ya, dulu juga kan nggak terbukti ya. Malah sekarang kalau kita ngomong BTCD meningkat terus begitu ya, BTCD meningkat terus, bahkan ini membuat higher high lagi loh, weeknya membuat higher high begitu. Jadi gue bingung gitu, kok masih ada yang berani ngomong. Ya berarti kalau sampai ada yang masih berani ngomong, ya berarti dia sebenarnya nggak ngerti. Cuman ya mungkin ya apa namanya, modus operandi dia ya kalau misalkan nggak ngomong altcoin season ya nggak laku mungkin kelasnya ya. Tapi intinya satu, jangan sampai mau ketipu lagi begitu. Keep it 70-30 or 60-40. Mungkin buat lu yang tadinya 70-30 atau bahkan lebih 80-20. Mungkin kalau lu ngerasa bahwa bang, tapi ini balance sheet mulai flat nih bang ya, mulai flat. Kalau sampai beneran kejadian, mantap kan? Ya sudah, mentok-mentok di 60-40. Kalau lu ngerasa bahwa sekarang potensinya lebih besar nih. Nah, lu sebelumnya 70-30 atau bahkan lebih 80-20. Lu mentok-mentok geser ke 60-40. That's it. Jangan lebih lagi. Ingat di tahun lalu berapa banyak orang yang minusnya gila-gilaan karena pengen mendahului market gitu loh. Tadinya punya BTC diganti semua ke alts. Ujung-ujungnya terjun payung 80%, 70%, sampai bahkan yang paling gila 90%. Nah, hati-hati. Ya, ingat, tugas kita itu apa? Bereaksi terhadap market dan kita mikirin resiko dulu, baru kita mikirin profit. Kalau kebalik, mikirin profit dulu, boncosnya luar biasa gitu ya. Oke, BTCD ya seperti tadi ya, gue jadi secara nggak langsung ngebahas juga, overall ya dia masih menguat begitu. Bahkan dalam masa-masa yang sebenarnya bisa dibilang harusnya konsolidasi begitu ya, dan ya memang lumayan lama sih konsolidasi ya, dari April April akhir lah ya, sampai sekarang udah seminggu lebih masih di sini-sini aja. Tapi kemarin nge-wake sampai ke angka 64,81 dan itu tertinggi di cycle ini begitu. Jadi please ya, tetap jadikan BTC sebagai fondasi. Jangan play the hero, ujung-ujungnya mati kayak di 2024. Begitu. Ingat, dukun bisa teriak apapun ya. Lu ingat dari Desember ya. Dari mana? Lebih kalau kata subscriber gua tuh dari Oktober. Dukun banyak yang teriak-teriak akan altcoin season ya. Faktanya apa? Faktanya balance sheet masih terus turun, masih QT. Walaupun cuma kayak begini dikasih fake out, naik lagi ujung-ujungnya. Begitu. Ya. So, tenang aja dulu, kita tunggu juga statement dari The Fed. The Fed seperti apa nih? Ya, kalau stance mereka masih hawkish, ya jangan lu kamikaze, gitu ya, Tenohoika banzai, hajar altcoin season gitu ya, ngikut ya. Jangan mau ya. Karena chance tuh akan bad kalau seperti itu, ya. Oke. Next, kita masuk dulu ke news. Untuk news ini datang dari China, di mana sekarang factories di China mulai merasakan efek dari tarifnya si Trump ya. Nah, jadi ini di report si manufacturing PMI mereka ya. Nah, ini turun sampai ke 49 di April ya. Nah, ini terlemah ya sejak Desember 2023. Begitu. Jadi ya makanya kan gue udah pernah bilang dulu sebelumnya ya, wah China kuat bro, China tuh kuat, lihat aja. Kenapa? Karena ngeliatin TikTok, ngeliatin IG kan banyak. Itu sebenarnya propaganda kalau lu mau ngomong ya. Banyak kan tuh ya di TikTok tuh, wah China is strong, bla bla. Kita bisa jual lebih murah ke lu, bla 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 bla. Itu kenapa ya? Karena dia tahu bahwa mereka kan kehilangan market besar mereka. Bahkan arguably market terbesar mereka yaitu US. Begitu, dan ini tercermin dengan data PMI-nya. Tapi kita harus take it even data yang seperti ini pun kita harus take it with a grain of salt. Kenapa? Karena ini dikeluarin sama negara China sendiri. Dan China, kalau lu nggak percaya silakan research sendiri, dia seringkali mengeluarkan data yang tidak akurat mengenai keadaan ekonomi mereka kalau nggak sesuai dengan propaganda mereka. Maybe faktanya lebih rendah lagi. Begitu ya. Nah, ini ya tentunya jelas ya penyebabnya karena ya tarif yang 145%, really big begitu, dan ini menyebabkan factories mulai stop produksi mereka di China begitu ya. Nah, semoga kalau gue sih gini, semoga ini akhirnya bisa membuat China untuk mau bernegosiasi dengan US. Gue jujur, gue udah nggak peduli, wah
Jadi dukung siapa lu bang? Emang ini nonton bola? Gue nggak mau dukung siapa-siapa. Gue pengen ini cepet beres urusan tarif. Begitu ya. Urusan tarif cepet beres ya. Ujung-ujungnya ekonomi global normal lagi. Nggak banyak aneh-aneh. Udah gitu aja ya. Karena China dan US samanya lah. Mereka tuh punya lah. Punya kasarnya punya dosanya masing-masing lah. Begitu kita nggak bisa bilang nih dua negara yang wow luar biasa. Enggak, dua-duanya sama-samanya. Begitu ya. Amrik udah banyak lah kasus-kasusnya ya, bahkan Indonesia pun katanya salah satunya tuh ya, zaman ya Orde Baru begitu itu kan katanya didukung sekali oleh US tuh ya. Ya terus banyak kalau China sendiri kita bisa lihat lah berbagai macam ya ini mereka lah gitu, permainan dalam tanda kutip kotor mereka, Chinese death trap mereka begitu ya, kayak Sri Lanka dan lain-lain. Jadi nggak ada lah, dua-duanya sama-sama bangke lah, dua-duanya sama-sama bangke. Kalau dari gua perspektifnya apa, udah ini secepat mungkin beres. Ya udah mereka ini cepat mungkin beres supaya nggak banyak lagi ribut-ribut, karena ribut-ribut tarif ini bikin market jadi ya lu lihat sendiri terjun payung begitu kan, bikin banyak ketidakpastian di market ya. Jadi jangan kita dengerin propaganda US, jangan dengerin juga propaganda China ya, kita lihat aja faktanya seperti apa begitu. Walaupun jujur kalau China susah ya kita lihat faktanya, karena data yang dikirim oleh China itu seringkali falsified begitu, dan itu bukan cuma gue yang ngomong, udah banyak orang yang ngomong. Kita harus take China's data itu with a grain of salt. Nah ini China's data aja nunjukin turun, aslinya gimana, mungkin even worse, we don't know ya. Tapi intinya apa ya, semoga ini cepat beres deh, karena permainan tarif ini benar-benar bikin mual ya. Oke, economic calendar kita bisa di sini ya. Walaupun lagi Labor Day ya, di US tetap keluar banyak data penting ya. Keluar initial jobless claim, lalu keluar juga S&P Global Manufacturing PMI, ada juga ISM Manufacturing PMI, dan juga prices begitu. Jadi siap-siap mulai dari 7:30 ya, kita banyak data penting. Buat lo yang punya posisi futures, deket-deket jam penting ini masih belum kena target TP, pertimbangkan untuk tutup posisi buat yang konservatif ya. Buat yang agresif minimal pasang SL. Oke. Beres ya. Sekarang tinggal kita masuk aja ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Lalu bagaimana cara mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Nah sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Di mana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal ya, mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa aduh bang, gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni, bisa lo tinggal masuk ke sini one click buy, di mana lo bisa pilih lo mau pakai apa ya fiatnya, lo tinggal pilih juga asetnya apa ya. Misalkan lo pengen akumulasi BTC, misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar 100.000 rupiah misalkan ya, lu bisa langsung lakukan di sini. Bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo ya. Nah, buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, nah, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lo bisa pakai USDC ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC ya. Dan tentu juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lo dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage ya, dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai, klik di link referral kita di bawah. Oke, dan sekarang kita masuk ke Bitcoin. Untuk Bitcoin sudah terjadi retest pertama di angka 93.727. Artinya sudah terjadi retest pertama. Nah, untuk lu yang pengen buka posisi long, ada setup nih ya. Kita bisa set buy limit, atau lebih tepatnya inilah kita ngelimit posisi long di angka 93.727. Apabila terjadi retest kedua, kita bisa buka posisi long. Target TP kalau mau lebih konservatif boleh di sini nih. Boleh di angka 95.000 lebih 36, atau kalau mau dibulatkan 95.000 pas juga boleh ya.
Buat yang lebih agresif boleh pertimbangkan di angka 95.581 ya. Next untuk posisi spot. Untuk posisi spot ada di angka 93.727, lalu di angka 91.852 dan di 89.851 ya. Itu untuk setup di Bitcoin. Untuk di Ethereum kita bisa di sini posisi long kita di EMA50 yang kemarin masih bisa dipertahankan karena ya masih nahan ya di atas dari EMA50 gitu ya. Nah, untuk target TP-nya gue ingetin sekali lagi, buat yang lebih konservatif bisa di sini di angka 1821,5. Buat yang lebih agresif, target TP-nya jelas di angka 1849,9 ya. Nah, untuk posisi spot MA50 lalu di 1773,7 dan di MA20. Nah, buat kalian yang konsisten harusnya udah dapat 2 nih buy limit ya. 1 sama 2 di sini ya. Nah, lagi-lagi kalau belum dapat berarti artinya ya belum konsisten begitu ya. Oke. Sebelum kita tutup DCWT sesi pertama ini, mungkin gua akan ada wejangan lagi tipis-tipis ya. Nah, wejangan gua mungkin kali ini adalah untuk gini. Kita biasain kalau nonton sesuatu tuh ya atau kita melihat sesuatu itu pastikan sampai beres apa-apa begitu. Mendingan sekalian sampai beres atau nggak usah sama sekali begitu. Karena kenapa? Informasi yang setengah-setengah itu akan berantakan begitu ya. Kayak kemarin gua DCWT sesi kedua gua akan bahas di awalnya mengenai BSB ini secara skenario begini ya. Kita ngebahas bahwa ya seringkali kita akan menunggu ada pantulan begitu. Nah, bisa ada corrective movement lagi. Jadi, masa dari situ orang bisa menyimpulkan, oh jadi jual ya. Hah? Lah, kok bisa jadi jual? Begitu loh. Nah, berarti kan artinya apa? Tidak ditonton dengan baik. Tidak dicerna dengan baik. Nah, ayo tonton tuh sampai beres ya. Ngerti the whole context. Jangan nonton itu cuma sekedar kayak gimana sih nih? Pokoknya bakal naik atau bakal turun. Nggak bisa seperti itu. Ya, nggak bisa seperti itu ya. Nah, jadi budayakanlah ya, baca artikel dari awal sampai akhir, jangan cuma judul doang. Ya, sama video juga, jangan cuma baca thumbnail, ditonton. Itu gini loh, lu kebayang gak sih? Lu baca thumbnail kurang dari 10 detik. Lu berharap lu bisa ngerti semua video, apalagi video DCWTC kedua biasa tuh bisa sampai 30 menit ya. Itu lu berharap semua konten 30 menit itu bisa bisa di-cram ke thumbnail gitu yang lu baca 10 detik. I don't think so. Ya maka dari itu, ayo. Dan ini bukan cuma konten gue juga ya, konten semua begitu. Karena kalau gue sempat itu baca ada satu I don't know, mungkin kayak penelitian atau artikel lah gitu di mana dia menyatakan bahwa di Indonesia itu attention span-nya sangat pendek. Dan juga ada di artikel yang kepisah lain tuh yang ngebahas bahwa di Indonesia itu rata-rata orang tidak bisa menyimpulkan. Waduh, and that's bad. Nah, ujung-ujungnya kadang-kadang gue suka mikir, maybe that's the reason why orang-orang tuh banyak yang kemakan sama dukun. Karena sulit untuk menyimpulkan apa-apa. Pengennya dikunyahin. Nah, kalau menurut gue ya, itu permasalahan bukan di otak kita kagak nyampe menurut gua ya, tapi permasalahan kebiasaan kita, apa-apa tuh nggak sampai beres dibacanya, ditontonnya, pokoknya lu cuma denger sekilas, oh ya udahlah intinya begini, padahal salah total begitu. And that's really bad karena lu dari satu source yang bagus aja bisa menyimpulkan hal yang sangat salah yang benar-benar mungkin kebalikannya dari itu begitu. Nah, makanya sekali lagi ya, kalau lu sedang mau mengkonsumsi berbagai macam mau media mau artikel apapun itu ya, benar-benar dibaca sampai habis. Jangan cuma sekedar ya lihat sekilas ya. Kok cuma lihat sekilas akan berantakan gitu ya. Oke, kita tutup dengan 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang. Dan yang terakhir apa? Salam tabur tuai. Apa yang lo tabur kalau tuai, jadi taburlah sebanyak mungkin hal baik. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya.
Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.